Novitasari. Present, Miss. Gracia Claudia Aprilia. Present, Miss. Anggi Safari. Present, Miss. Veronica Aprilia. Present, Miss. Octaviano Pade. Present, Miss. Samuel Cristiano Tupiano. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KKA. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Apa yang kalian lakukan sebelum pergi ke sekolah? Yang mau menjawab, tolong angkat tangannya. Guru minta Anggi. Bangun pagi. Ya, terus? Berdoa. Ya. Berdoa. Iya, terus? Urut. Ya. Makan. Sikat gigi. Ya. Mandi. Mandi. Pakai seragam. Pakai sepatu. Sisir rambut. Salib orang tua pergi sekolah. Tepuk tangan dulu untuk Anggi. Ya, benar ya. Berdoa itu salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Berdoa, beribadah ya. Jadi jangan lupa bangun pagi itu berdoa dulu ya. Jadi tadi itu kalian sudah jawab ya. Apa yang kalian lakukan sebelum pergi ke sekolah secara berurutan? Kita bandingkan jawaban dari Savio dan Anggi. Yang mana yang lengkap berurutan? Savio punya hanya berapa tadi? Bangun pagi langsung makan. Jangan lupa berdoa. Makan, mandi, ya, makan, mandi, memakai seragam, lalu langsung pergi ke sekolah. Jangan lupa dengan langkah-langkah yang lain ya. Baik, kita langsung ke bagian yang berikut. Nah, ini ya contoh langkah-langkah tadi ya. Pertama bangun tidur. Nah, lupa ya, harusnya ada juga berdoa. Lalu merapikan tempat tidur. Sarapan, setelah itu menggosok gigi, mandi, memakai seragam, kemudian pergi ke sekolah. Oke. Apa hubungan pertanyaan tadi dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dengan menuliskan instruksi logis menggunakan kosakata atau simbol. Ini tentang instruksi yang logis atau sistematis, itu yang berurutan. Seperti tadi sudah diberi contoh oleh Anggi tadi ya. Kalau bayangkan kalau tidak berurutan, bangun pagi langsung pergi ke sekolah. Di sekolah baru dia mandi, pakai seragam. Coba bayangkan. Jadinya seperti apa itu? Kacau Iya, jadi semua itu harus berurutan langkah-langkahnya. Nah, ini yang mau kita pelajari di hari ini ya. Oke. Sekarang kita mau bermain robot asisten. Tahu tuh robot itu yang main mana? Tahu. Nah, jadi nanti Ibu Guru minta 2 orang. Satu orang nanti jadi programmer. Satu orang nanti berperan jadi robotnya. Siapa yang mau jadi robot di sini? Pino di sini. Ayo Satu orang lagi Ibu minta jadi programmernya.
tulis. Misalnya ini ada coretan-coretan. Ya. Programmer punya tugas mengarahkan robot ini bagaimana supaya dia bisa menghapus papan tulis yang kotor. Sampai bisa mengerti? Silakan. Robot ambil berangkat ke meja. Ya. Coba buat. Ambil. Itu perintah apa lagi? Baru ambilin. Terus perintah lagi ke robot. Robot ini tidak tahu apa-apa. Nanti programmer yang kasih perintah. Ya, bagaimana supaya dia bisa hapus papan di belakang? Robot Maju 2 langkah. maju berarti ke depan kalau maju. Iya. Balik. Kasih perintah yang jelas. Robot Robot balik batu papan tulis dan maju 2 langkah. Kiri. kasih perintah. Ayo. Iya. Ayo. Perintahkan robot. Kiri. Robot balik ke kiri. Ya, robot buat. Balik lagi. Perintah lagi. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Ya. Terus apa lagi? Maju papan tulis. Buat. Bagaimana itu masih ada itu? Perintahkan lagi. Oke. Terus perintah. Kasih perintah. Robot kembali dan penghapus. Kasih perintah ke robot. Ayo, Tavio. Seperti tadi Bu, bagaimana supaya dia kembali dan simpan lagi? Robot kembali ke arah kanan. Kembali ke arah kanan. Ke kanan berarti kemana? Ke kanan. Itu kiri Kak. Kanan. Terus berapa lagi? Maju 1 langkah. Ya, buat. Terus Menaruh tarik bunga dalam nadi. oke. Terus perintah lagi. Ya, apa lagi supaya kembali ke situ? Supaya kembali ke situ. Perintah lagi. Tarik kanan. Kali kanan. Oke, terus Maju 2 langkah. ya, terus dia masih menghadap ke sana. Putar. Balik kiri. Balik kiri. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk dulu. Ini robot ini belum dicas, mungkin ini kaku sekali. Programmernya juga. Atau bagaimana pendapat kalian dengan apa yang dibuat oleh teman kita 2 orang tadi? Apa yang dilakukan oleh kedua temanmu tadi? Menghapus. Oleh kedua temanmu tadi, yang robot ini melakukan apa? Menghapus papan tulis. Yang perintah dari Oke, jadi robotnya dia hanya melakukan perintah saja. Yang memberi perintah siapa? Programmernya, ya. Pertanyaan berikut, bagaimana robot dapat melakukan tugasnya dengan benar? Caranya bagaimana supaya dia bisa melakukan tugas tadi? Harus bagaimana? dengan cara mengikuti perintah dari Mengikuti perintah dari programmer. Ada lagi, perintah itu harus bagaimana? Laksanakan. Perintah harus bagaimana supaya dia bisa lakukan? Perintah harus Harus jelas, tegas, ya, dan harus berurutan. Yang mana lebih dulu dia buat, selanjutnya dia buat apa? Itu harus berurutan, ya, sehingga dia bisa melakukan
melakukan tugas tadi. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika urutan perintah tadi itu salah? Dia acak-acak urutannya. Kacang. Robot jadi bagaimana? Kacang. Kacau, dia bisa selesaikan tugas tidak? Tidak. Tidak. Contoh tadi, misalnya programmernya suruh apa tadi ya? Maju 3 langkah, 1, 2, 3, menghadap ke papan tulis, hapus papan. Padahal dia tidak memegang ini, penghapusnya belum diambil ya. Nah, itu berarti tugasnya tidak bisa diselesaikan. Paham sampai sini? Paham. Itulah pentingnya urutan, ya. Harus berurutan perintah itu. Programmer ya, dengan robot. Pembahasan. Oke, kita masuk pada pokok bahasan kita hari ini ya. Silakan. Baik, anak-anak. Jadi hal pertama yang mau kita pelajari itu adalah tentang berpikir komputasional. Coba ulangi, berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu apa ya? Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir yang kiri dan Sudah cukup ya. Oke, Ibu ulang lagi. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara kita memecahkan masalah. Contoh tadi, papan tulisnya kotor ya. Itu masalah. Kita mau memecahkan masalah itu menggunakan cara berpikir yang mirip dengan cara komputer bekerja. Yaitu dengan cara memberikan instruksi tadi ya. Instruksi tadi seperti sudah dicontohkan teman kita dengan orang tadi ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara untuk memecahkan masalah yang menggunakan cara berpikir komputer. Itu dengan memberikan instruksi atau apa tadi? Perintah yang logis. Bisa paham sampai sini? bisa. Baik, kita lihat yang berikut. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip ya. Nanti kita pelajari di mata pelajaran yang baru ini ada 4 prinsip ini. Yang pertama berpikir algoritmik. Yang kedua dekomposisi. Ketiga pengenalan pola dan terakhir abstraksi. Kalau hari ini kita masih berbicara tentang yang pertama itu adalah berpikir algoritmik. Ya. Ibu minta Diva baca, tolong baca. Apa itu berpikir Algoritmik. algoritmik? Ya. Berpikir algoritmik. Ritmik. Ulang, berpikir algoritmik. Ya, Ibu minta Diva. Apa itu berpikir algoritmik? Ya. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah Menyusun langkah-langkah. menyusun langkah-langkah Instruksi. ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Baik, terima kasih Ibu Guru minta Aulia baca lagi 1 kali.
langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Satu kali lagi Ibu baca. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah seperti tadi kita sudah buat ya. Instruksi seperti tadi robot tadi beri instruksi ataupun prosedur yang sistematis, itu artinya berurutan, sistematis, untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Maka contohnya tadi tuh programmer tadi dia mau menyelesaikan masalah, mau membersihkan papan tulis tadi, dia susun sudah langkah-langkah. Oh, pertama robot harus buat ini, lalu yang ini, lalu ini, sampai pada tugas itu terselesaikan, menghapus papan tulis. Itu adalah contoh dari berpikir algoritmik. Itu sesuai dengan urutan algoritmik. Bisa tidak kalian kasih contoh lain? Ibu kasih contoh satu lagi, lalu ibu minta kalian kasih contoh lain. Contoh ini tentang urutan. Itu misalnya kita mau membuat kopi. Ada urutannya tidak? Ada. Pertama apa dulu? Mengambil gelas. Mengambil gelas. Senduk. Mengambil senduk. Apa lagi? Gula dan kopi. Iya, mengambil gula dan kopi. Kemudian menuang air panas kemana? Ke dalam gelas. Kemudian tambahkan apa? Tambahkan kopi. Kopinya berapa? Misalnya 1 sendok kopi. 1,5 kopi keras. 1,5 sendok kopi. Tambahkan apa lagi? Gula. Berapa sendok? 2 atau 3 sendok. Kalau kopinya banyak berarti ya gulanya juga agak ini. Lalu terakhir apa? Diaduk. Setelah itu apa lagi? Buat apa lagi? Cicip. Oke, cicipi sedikit. Pas belum ini gulanya. Kemudian terakhir apa? Disajikan. Itu contoh berpikir algoritmik berurutan. Ada lagi yang bisa kasih contoh lain? Mie goreng. Oke, membuat mie goreng. Pertama apa langkahnya? Merebus. Ya. Merebus mie. Merebus apa dulu? Siapkan kuali. tempat kompor. Nyalakan kompor. Nyalakan api. Ya. Siapkan air. Siapkan air. Siapkan air ke dalam kompor. Terus apa lagi? Tunggu sampai air mendidih. Baru tuangkan air. Pelan-pelan. Mie-nya bagaimana itu? Bumbu-bumbunya? Sisihkan dalam air. Sisihkan mie dengan bumbu. Lalu bumbunya kita Campur. Kita tuang ke dalam piring. Tuangkan bumbunya di situ. Lalu kalau airnya sudah mendidih, tuangkan mie. Airnya sudah mendidih, kita tuang mie. Terus buat apa? Aduk. Aduk dulu. Tunggu berapa menit biasanya? 5 menit. Terlalu lama. 3. Kalau dibungkus tadi itu ada tulis 3 menit saja. Setelah itu kita apa? Angkat, tiriskan, lalu kita tuang ke mana tadi yang ada bumbu tadi? Mangkok atau piring yang sudah ada bumbunya. Lalu apa? Aduk, dicampur dengan bumbu. Terakhir diapakan? Oke, sudah 2. Ada lagi yang mau kasih contoh algoritma. Nah, langkah-langkahnya tidak usah. Nah, ada cara membuat nasi goreng. Ada lagi cara apa lagi? Membuat ayam. Ayam Membuat ayam goreng. bunga juga bisa. Ada lagi? Makan
kita berlangkah. Pertama, siapkan air. Siapkan air. Siapkan air. Baik. Nah, anak-anak. Ya, Ibu Guru. Jadi itu semua yang kita buat sehari-hari itu adalah contoh dari berpikir algoritmik. Kita melakukan sesuatu secara berurutan, ya. Bisa paham ya sampai sini? Bisa. Ini setiap hari kita hadapi. Baik. Selanjutnya, kunci utama berpikir algoritmik ada yang pertama sekali itu urutan. Urutan harus jelas. Pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Itu urutan. Kunci. Kunci yang kedua adalah langkah harus jelas. Langkah-langkah harus jelas. Misalnya masak airnya berapa gelas? Tidak mungkin masak air terlalu banyak-banyak ini. Berapa gayung memang? Itu kan terlalu banyak nanti. Mau buat mie ya? Ya harus jelas. Masukkan airnya 2 gelas. Itu harus jelas. Kemudian yang berikut, langkah harus ada batasan. Langkah-langkahnya harus ada batasan. Harus terbatas. Misalnya masak mie-nya cukup 3 menit. Contoh masak. Ya. Jadi contoh kalau langkah-langkah yang harus terbatas itu contoh. Misalnya kita mau masak mie goreng tadi ya. Langkah yang terbatas contohnya setelah airnya mendidih, masukkan mie, masak sampai 3 menit. Itu ada batasannya. Kalau tidak tulis 3 menit, bisa saja dia masak sampai 1 jam. Maka akan jadi bubur. Mie-nya jadi bubur kalau terlalu lama. Kamu lapar dengan mie goreng tadi? Oke. Baik, setelah kita mendengar bersama-sama, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita kerjakan latihan. Ada yang mau bertanya tentang berpikir algoritmik tentang urutan tadi. Ada yang mau tanya atau tidak? Tidak ada. Baik, maka ibu berbagikan LKPD dulu ya. Dalam kelompok ya. Kami 3, Miss. Kami sudah ada juga sudah ada tadi. Berarti kalau kamu kesini aturan. Baik, ini berarti berdua-dua ya.
Kamu pilih ya. Yang pertama cara memasak mie goreng. Yang kedua cara menggoreng kerupuk. Ketiga cara membuat jus alpukat. Pilih salah satu, baru tulis langkah-langkahnya di bawah ini ya. Mengerti? Mengerti. Oke, Bagus. silakan. Miss, tulis. Ini langsung jawab di sini. Langsung jawab di sini. Pertama ini langkah membuat teh. Yang nomor 2 kamu juga pilih dari 3 ini mau pilih yang mana? Tulis dia punya cara. Miss, aku sudah Diskusi dengan teman ya, teman. Dua-dua. Langkah pertama apa? Miss, nama kelompok. Nama anggota itu kalian berdua punya nama ya? Yo, tulis langkah-langkah ya. Itu berkaitan dengan berpikir algoritmik tadi ya. Berurutan langkah-langkahnya. Yang mana dulu? Terus buat apa lagi? Terus langkah berikutnya apa? Miss, kalau tidak habis saya buat PR kan? Bisa langsung kita sekarang di sini. Langkah-langkah itu bukan Campurkan. Campur. aduk can. Kamu bloknya sudah.
Bahasa Indonesia yang pandai. Sudah? Ini setiap hari kamu buat di rumah itu? Buat teh. Ya, sudah. Masukkan gula, masukkan keju, aduk. Apa lagi? Air sudah masuk. Belum. Sudah kan? Sambil jawab nomor kedua. Terus siapkan kuali, minyak goreng, tuangkan minyak goreng, tunggu sampai minyak panas, masukkan ada yang sudah selesai? Oke, sudah nomor 2. Baik, kelas 6 sudah kerja ya semua ya, 2 nomor itu ya? Sudah ya? Sudah atau belum ini? Sudah atau belum? Belum. Nah, itu sudah ada, tinggal dibaca di situ ya. Aha. Sekarang nanti dipresentasikan ya, dibacakan hasil diskusi
dari kelompok ini supaya teman-teman dan ibu guru juga bisa dengar, ya? Kelompok mana yang mau lebih dulu? Halo. Oke, kelompok ini lebih dulu. Tulis nama. Silakan maju ke depan. Yang lain mendengarkan, ya? Oke. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Nomor 1, tulislah langkah secara berurutan untuk membuat segelas teh. Siapkan air panas, gula, teh celup, gelas, dan sendok. Tuangkan air panas ke dalam gelas, tambahkan gula 1 sendok, masukkan teh celup, aduk menggunakan sendok, cicipi sedikit, dan teh siap disajikan. Nomor 2, pilihlah salah satu dari 3 cara di atas dan buatkan langkah-langkahnya. Cara memasak mie goreng. Siapkan wajan atau kuali, air panas, mangkok, sendok, dan 1-2 bungkus mie goreng. Setelah semuanya siap, nyalakan kompor dan taruhlah wajan atau kuali tersebut di atas kompor, lalu tuangkan air, tunggu sampai air tersebut mendidih dan buka mie tersebut dan sisihkan secara tersendiri antara mie dan bumbu, lalu tuangkan mie tersebut ke dalam air yang sudah mendidih, lalu tunggu 2-3 menit dan angkat dan tiriskan air. Setelah itu tuanglah mie tersebut ke dalam mangkok dan campurkan bumbu dan mie tersebut. Setelah itu mie siap disajikan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Langkahnya sangat jelas, ya? Betul tidak kelompok lain? Betul. Tidak? Ada yang berbeda? Oke, silakan kita mau dengar dari kelompok kedua. Maju. Lebih yang baik ke depan. Selamat siang. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Nomor 1. Tuliskan langkah secara berurutan membuat segelas teh. Ya. Menyiapkan Pertama. gelas, menyiapkan gelas, sendok, dan air panas. Lalu masukkan gula dan masukkan teh celup. Lalu tuangkan air panas dan diaduk pakai sendok. Lalu dicicipi sedikit dan disajikan. Terus nomor kedua. Pilihlah salah satu dari cara di atas. Membuat langkah-langkah. Ya, kalian pilih yang mana? Menggoreng kerupuk. Oh, kerupuk. Ya, pertama apa? Jemurkan kerupuk lalu siapkan kuali minyak kompor dan nyalakan kompor. Ya. Lalu tuangkan minyak dan tunggu sampai minyak panas. Lalu taruh kerupuk ke dalam kuali dan digoreng sampai matang. Ya. Tuangkan ke dalam mangkok dan siap disajikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kembali. Setelah kita mempelajari tentang apa itu berpikir komputasional, lalu dengan algoritmik tadi yang tentang urutan-urutan tadi, sampai dengan kita kerjakan latihan tadi, membuat urutan, langkah-langkah, memasak mie dan lain sebagainya. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kelas 6 yang kita pelajari hari ini tentang apa sebenarnya? Ada yang mau menjawab? Ya, Aulia, tentang apa
desain dari awal tadi sampai dengan robot-robot. Lalu kita membuat langkah-langkah. Itu tentang apa? Tentang urutan. Urutan tadi kita sebut dengan apa? Berpikir algoritmik tadi ya, tentang urutan-urutan itu. Itu yang kita pelajari hari ini. Contohnya tadi apa? Misalnya membuat mie goreng, urutannya kerupuk, lalu jus alpukat, atau membuat teh tadi, kopi, atau yang tadi diperagakan teman dua tadi, menghapus papan tulis ya. Itu semua termasuk contoh dari berpikir algoritmik. Coba ulang lagi. Berpikir algoritmik. Baik. Ibu harap kalian tidak lupa ya, berpikir algoritmik itu tentang urutan ya. Cara memecahkan masalah sesuai dengan urutan. Kita membuat urutan. Baik, itu saja. Ini kalian sudah sebutkan contoh-contoh juga sudah. Itu saja materi kita hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali dengan prinsip yang kedua, yaitu dekomposisi. Ya? Oke, sampai jumpa di minggu depan.